Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Sari dalam pembelajaran tematik kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, penyakitnya adalah tuberkulosis paru-paru. Penyebabnya bakteri Mycobacterium. Penjelasan, penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya adalah batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. 2. Penyakit bronkitis. Penyebabnya alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Penjelasannya, penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Gejalanya, batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. 3. Pneumonia. Penyebabnya virus, bakteri, dan jamur. Penjelasannya, penyakit peradangan pada paru-paru, terutama di bagian alveolus. Gejalanya, sulit bernafas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Penyakit yang keempat itu influenza. Penyebabnya virus influenza. Penjelasan, penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk atau bersin. Gejalanya, demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Kelima, penyakit flu burung. Penyebabnya virus H5N1. Penjelasannya, penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Gejalanya, demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Berkaitan dengan berbagai macam gangguan pernapasan pada manusia tersebut, ada sebuah bacaan teks ya, yaitu bronkitis dan asap berbahaya. Salah satu ciri udara tercemar adalah berwarna, misalnya putih maupun kelabu. Contoh zat pencemar udara adalah asap. Asap dapat terjadi akibat proses pembakaran. Bentuk zat pencemar berupa asap yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah asap rokok. Rokok yang dibakar menghasilkan asap yang juga mengandung zat berbahaya. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, yaitu orang-orang yang tidak merokok, tetapi menghirup asap rokok. Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh asap rokok, misalnya bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Pada perokok, bronkitis dapat terjadi secara berulang. Selain bronkitis berulang, ada pula bronkitis iritatif yang disebabkan oleh berbagai jenis debu. Asap dari asam urat, asam kuat, misalnya amonia, klorin, hidrogen, sulfida, dan sulfur dioksida. Berikut gejala-gejala awal bronkitis. 1. Batuk kering hingga batuk berdahak yang berwarna, mulai dari putih, kuning, hijau, hingga kemerahan. 2. Sesak napas saat melakukan olahraga atau aktivitas ringan akibat saluran udara tersumbat. 3. Sering menderita infeksi pernapasan seperti flu. 4. Mudah lelah. 5. Pembengkakan pergelangan kaki hingga tungkai. 6. Wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan.
7. Sakit kepala. 8. Gangguan penglihatan. Nah, itulah tanda bahaya gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara berupa asap rokok. Udara bersih begitu penting bagi kesehatan tubuh, terutama organ pernapasan. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan kata-kata penting yang terdapat dalam teks. Kata penting yang berkaitan dengan informasi teks disebut kata kunci. Kata kunci dalam teks dapat membantumu untuk memahami isi teks secara lebih detail. Kamu dapat mengidentifikasi kata kunci sekaligus memahami isi teks menggunakan pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari bacaan di atas, kita dapat menemukan kata kuncinya yaitu asap. Kata kunci tersebut dapat kita buat sebuah kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Bacaan di atas itu kita dapat menemukan kata kuncinya yaitu asap. Informasi penting teksnya, asap merupakan bentuk pencemaran udara yang berasal dari pembakaran. Kita lanjut ke properti tari. Selain tari tradisional dan modern, terdapat juga tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah merupakan inovasi dengan penyesuaian gerak dan properti yang digunakan agar seiring dengan perkembangan zaman dan dapat diterima masyarakat. Sekarang kita akan mempelajari properti yang akan digunakan ketika menari. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Properti tari adalah benda-benda yang digunakan untuk mendukung suatu gerak tarian. Fungsi properti tari yaitu untuk menambah keindahan tarian atau menyampaikan pesan serta makna pada sebuah tarian. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh properti tari dan asal daerahnya. Yang pertama itu adalah tari payung, berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah payung. Contoh kedua adalah tari legong, berasal dari Bali. Properti yang digunakan adalah kipas. Contoh ketiga adalah tari topeng dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng. Yang keempat, contoh properti tari adalah tari jaipong, berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah selendang. Demikianlah anak-anakku pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas tematik anak-anak kali ini adalah 1. Kerjakan halaman 48 sampai 49, ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian yang nomor 3-nya, kalian tentukan kata kunci dari teks bacaan itu, kemudian kamu cari informasi pentingnya. Dibikin tabel seperti yang di buku atau di video pembelajaran ini ya. Kemudian yang kedua, latihan soal dengan link. Linknya nanti Ibu share. Nah, isi dari latihan soal ini Ibu ambil dari video pembelajaran dan buku paket yang telah kalian pelajari. Jadi, video pembelajarannya disimak baik-baik ya. Selamat mengerjakan.